Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 dan kami akan mempresentasikan tentang rumusan masalah dalam proposal tim kami. Sebelumnya, judul dari proposal tim kami adalah tentang kerugian akibat pemasangan kabel listrik bawah tanah di komplek perumahan Ayana, Kelurahan Rorotan, Kota Jakarta Utara. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Cahyani, lalu dengan teman saya bernama Samuel Hiskia Lumbandraja. Slide selanjutnya ada tentang rumusan masalah. Dalam proposal kami mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan kabel listrik bawah tanah. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum dalam kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan kabel listrik bawah tanah. Dan yang ketiga, bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses ganti rugi. Slide selanjutnya adalah membahas tentang kerugian akibat pemasangan kabel listrik bawah tanah yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Samuel Hiskia. Kerugian akibat pemasangan kabel listrik di bawah tanah. Dalam pemasangan kabel bawah tanah tentunya harus memiliki izin terlebih dahulu kepada pihak setempat, baik keluarga ataupun pihak PLN. Dalam pemasangan tersebut, pemasangan tidak izin kepada pihak yang berwenang di lingkungan setempat, yang mengakibatkan dalam pemasangan kabel bawah tanah harus memutuskan antara aluran listrik yang satu dengan yang lainnya, serta tanah yang digunakan adalah tanah milik orang lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penegakan hukum dalam kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan kabel listrik di bawah tanah. Pasal 1365 KUHP Perdata berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dalam penegakan hukum masalah tersebut, tentunya pihak yang melanggar harus mengikuti prosedur dalam mengganti kerugian. Yang terakhir adalah tentang rumusan masalah bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses ganti rugi. Tentunya dalam proses ganti rugi terdapat hambatan yang dihadapi. Yang pertama, susahnya komunikasi antara pihak pemasang dengan pihak yang berwenang atau warga setempat. Contohnya seperti pemasang dengan RT RW setempat ataupun pihak PLN dengan RT ataupun RW setempat. Yang kedua, pemilik hak atas tanah tidak ada di tempat atau tidak menghadiri undangan musyawarah. Bahwasannya dalam permasalahan ini pihak berwenang RT ataupun RW setempat sudah mengirimkan undangan baik secara tatap muka ataupun via sosial media untuk mengajak salah satu pemasang atau pihak pemasang untuk menghadiri musyawarah. Yang ketiga, ketidaksesuaian harga ganti rugi yang dirasakan oleh masyarakat. Bahwasanya bukan hanya tentang ketidaksesuaian harga ataupun materi, melainkan moral. Bahwasannya pihak yang bersalah atau pihak yang pemasang tersebut tidak mempunyai etikat baik untuk meminta maaf ataupun melakukan musyawarah terhadap warga-warga setempat. Dan yang keempat adalah permintaan ganti rugi masyarakat pemilik hak yang tanahnya belum bersertifikat sama besarnya dengan tanah yang sudah bersertifikat. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari tim kami, tim 4. Kami selaku tim 4 mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.